Dan setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata. Penyidik justru telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyimpangan secara proaktif. Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan. Bisa ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Bahkan mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan. Ayo sambil mundur. Sekian dari saya. Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini. Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi sekretariat kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim. Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.